Here we are, Young Entrepreneur Podcast. And now, let's get into it. Halo Sobat Eagles, welcome back to Young Entrepreneur Podcast. Podcast dari Young Entrepreneur Academy, lembaga pendidikan untuk pengusaha Indonesia. Terima kasih banyak sudah mampir ke channel kami, channel podcast untuk belajar bisnis bersama. Disajikan dengan obrolan santai dan insightful pastinya. Kali ini Via akan ngobrol bareng bersama salah satu pengusaha yang cukup muda, tapi ya sudah aku sedikit uzur lah ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Di sini ada Mas Tutut Wibowo dari Logo Bandung dan Jitbox. Saya dulu dong. Halo. Oke, Halo Mas Sobat Tutut. Eagle. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sempet sakit tapi kalau sekarang udah sembuh ya Mas ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah udah ada kesempatan buat ngobrol sama Via di sini buat sharing ke Sobat Eagle yang ada di rumah mengenai salah satu tema kita yang kali ini kita akan bahas. Judulnya adalah, semoga nggak lupa, suka duka dan kunci membangun bisnis jasa. Bener kan ya? Iya. Alhamdulillah bener. Alhamdulillah. Nah itu yang bakal kita obrolin Mas Tutut. Boleh. Kan Mas Tutut ini ada dua bisnis sama-sama jasa nih, ada Logo Bandung dan juga Digitbox. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih Mas, kenalin dulu dong ke Sobat Eagles mengenai Logo Bandung dan juga Digitbox itu apa, dibangunnya kapan dan lain sebagainya. Silakan. Siap, ini dari Logo Bandung Digitbox atau dari YA? Saya kan dulu alumni YA juga gitu kan. Boleh ceritanya seenaknya Mas Tutut. Oke. Gimana? Baiklah. Nah, jadi dimulai dari ini aja ya, tahun 2011 ya. Jadi kita 2011 dulu, Tutut ikutan YA, alumni angkatan 12 di situ. Nah, Lumayan lah tua ya. mohon maaf ya Bu ya. Nggak bisa dimudahin soalnya yang itu ya. Lanjut Mas. Oke, Ana ya. Jadi kalau pamannya dulu dari tahun 2011 ikutan YA. Nah, setelah YA kan disuruh, oke, kita mau usaha apa nih di situ. Nah, dari situ kita lihat nih marketnya seperti apa kayak gitu. Ketika pas dilihat ternyata marketnya pengusaha. Nah, pada saat itu kebanyakan nih teman-teman kita biasanya begitu selesai YA gitu kan langsung jualan gitu kan, kebanyakan jualan makanan gitu kan. Pas lihat kira-kira mereka butuhnya apa nih dan kira-kira Tut bisa apa buat buat bantu mereka gitu kan. Oke, dulu pas di YA itu kan Homebase nih. Homebase sama Silkom. Nah, dari situ Tutut kan bikin kemasan sama logo buat jualan gitu. Pas selesai ini, oh ternyata bagus dan ada yang mau beli kayak gitu. Wah, berarti ini kesempatan nih ternyata. Jadi, oh iya ya, bagaimana kalau target pasar Tutut adalah alumni YA, alumni EKM, dan teman-teman yang mau mulai usaha. Kayak gitu. Jadi, awal dari jasa tuh kayak gitu biasanya. Orang bilang, ih bagus nih kayak gitu ya. Oke, mau bayar berapa kayak gitu. Nah, kayak gitu biasanya kalau mau usaha jasa. Nah, Logo Bandung mulai dari situ. Jadi ketika teman-teman YA sama teman-teman IKM dulu butuh mulai usaha. Nah, kebanyakan kan orang pengen mulai usaha gitu kan butuh sesuatu yang oke, ini adalah istilahnya pivot gitu kan, sesuatu yang aku mulai serius usaha gitu kan. Ketika orang mulai usaha, mulai ngerintis, biasanya mereka butuh logo dan packaging gitu, karena mereka mau jualan duluan kayak gitu. Nah, dari situ nangkep nih peluang, ya udah itu jualan logo sama packaging dulu aja. Itu Logo Bandung tuh lebih ke desain ya Mas ya? Iya, desain. Dari tahun 2012, tapi dari 2011 juga udah mulai jualan desain sama kemasan. Nah, logo sama kemasan. Nah, kalau untuk Digitbox sendiri bergeraknya di bidang apa Mas? Nah, kalau Digitbox bergeraknya di bidang aplikasi. Aplikasi. Jadi karena sekarang era digital dan aplikasi makin banyak gitu kan, ternyata bisnis yang sesuai dengan survei, bisnis yang naik dari tahun ke tahun 5 tahun terakhir adalah bisnis IT di situ. Berbasis IT di situ, informatika, entah itu POS, ERP, itu buat mengelola informasi ataupun keamanan dan ataupun seperti Gojek, Tokopedia dan sebagainya, semua yang berbasis IT itu naik di sini. Nah, pada saat itu ada teman saya yang dulu klien lama saya gitu kan menawarkan itu bikin usaha ini ya, bikin usaha aplikasi. Oh gitu, bolehlah kalau gitu ya. Nah, pas ini kamu punya portofolio apa nih di situ? Oh, aku dulu ngerjain BUMN, ngerjain dari pemerintahan, ngerjain dari swasta dan sebagainya gitu kan. Oh, mulai dari kapan emang? Dari dulu waktu kita ketemu dulu tahun 2016 waktu itu aku sama Hendra dulu ikutan. Jadi waktu itu ada Ridwan Kamil bikin acara
bikin aplikasi yang berguna buat Kota Bandung. Waktu itu dia masih jadi gubernur. Itu apa tuh? Gubernur jadi wali kota. Jadi kita dulu ikutan ada apa namanya, ada Boska kalau nggak salah itu. Jadi dulu relawan kami bikin kayak sayembara gitu. Dikumpulin lah ini apa namanya teman-teman kita yang kreatif dari ITB, dari Unpad dan sebagainya, bikin aplikasi yang berguna untuk Kota Bandung gitu kan. Nah dulu kita mau bikin aplikasi emergency call gitu kan. Jadi tanpa ada jaringan, aplikasi dan sebagainya, ketika diklik kemudian langsung jadi apa namanya orang ketika panik dan sebagainya, klik ada gambarnya langsung halo kayak gitu nih. Jadi itu nggak pakai jaringan? Nggak pakai, kita pakai pulsa langsung di situ. Jadi kalau nggak ada pulsa, kan beberapa emergency call kan memang gratis di situ. Soalnya untuk menanggulangi orang nggak ada pulsa dan sebagainya seperti itu. Nah, sama juga emergency ya. Emergency kayak gitu. Jadi nggak usah nyari, aduh kebakaran nih. Damkar berapa? Damkar berapa? Beli pulsa dulu, pulsanya habis. Kalau nggak kuotanya habis gitu kan. Keburu rumahnya rubuh gitu kan gara-gara kayak gitu. Nah kebetulan pada waktu itu kita nggak menang. Sayang sekali. Iya, jadi di antara para mahasiswa dan orang-orang pintar di sana yang maju itu berdua, Tutut sama teman Tutut namanya Hendra, itu satu-satunya tim yang tidak ada mahasiswanya, bukan mahasiswa sih, tidak ada lulusan dari universitas. Kita cuma dua-duanya anak STM doang. Kayak gitu. Nah, dulu tahun 2016 seperti itu. Kemudian awal tahun kemarin Hendra datang kemudian ngajakin buat bisnis bikin Digitbox ini. Kayak gitu. Tahun kemarin. Akhir tahun kemarin. Oke, berarti Digitbox ini anak barunya Mas Tutut sama Mas Hendra ya? Iya, anak baru. Semoga ini ya, namanya langgeng ya. Panjang umur ya. Amin. Oke, itu cerita dari Mas Tutut mengenai dua bisnis di bidang jasanya, yaitu ada Logo Bandung dan juga di Digitbox. Nah, sekarang gue pengen tahu nih Mas, mungkin juga teman-teman di rumah pengen tahu kenapa sih Mas Tutut tuh milih bisnis jasa lagi gitu loh. Jasa kan lagi. Logo Bandung jasa, terus Digitbox jasa juga gitu. Kenapa? Why? Kenapa ya? Why bener? Bener. Jadi kenapa jasa lagi gitu kan? Karena sebenarnya ketika dulu mulai memang jasa. Sempat tuh waktu itu kenapa aku jasa mulu ya, pengen nyobain yang produk gitu kan, produk. Nah, 2 tahun lalu Tutut bikin apa tuh? Waktu mulai pandemi itu Tutut bikin buat serundeng gitu kan. Serundeng. Nah, cuma ternyata ketika bikin serundeng dan sebagainya itu kegiatannya itu menurut Tutut monoton gitu kan ya. Karena harus ya teknisnya itu. Iya, gitu. teknisnya itu. Udah berubah malah ya nanti kualitasnya berubah juga. Iya, kan nggak mungkin kan kita bikin serundeng hari ini pedas, besok asin, besok nggak pedas lagi gitu kan. Nah, jadi ketika mencoba hal itu, Tutut ngerasa kok bosen ya. Maksudnya bosen tuh karena terlalu rutinitas gitu kan, rutinitas. Mungkin memang ada orang yang suka melakukan rutinitas seperti itu, ada yang enggak gitu kan. Nah, Tutut kebetulan enggak gitu. Dan ketika di solving lagi dari situ, nih kenapa jasa? Karena jasa itu adalah bisnis yang tidak ada patokan pada umumnya gitu kan. Jadi selalu berubah, membutuhkan kreativitas dan membutuhkan inovasi-inovasi kayak gitu. Nah, jadi ketika bicara tentang jasa, kita berbicara tentang memecahkan masalah tertentu di situ. Tergantung permintaan klien ya, Mas. Di situ. Jadi kenapa beli jasa? Karena jasa itu merupakan bisnis yang menurut Tutut sih bisnis yang membantu memecahkan masalah orang lain di situ. Nah, pas waktu menjual serundeng itu Tutut juga senang sih dapat uang dan sebagainya gitu kan, Cuma ketika menjual serundeng itu merasa memecahkan masalah yang penting gitu kan ya. Maksudnya orang lapar bisa makan apa aja, itu ngasih solusi gimana kalau serundeng gitu udah selesai. Istilahnya kayak alternatif ke sekian lah ya Mas. Kayak gitu, atau sekian kayak gitu. Terus kemudian ketika ditanya gimana rasanya, enak gitu kan. Udah selesai gitu ya. Tapi ketika jasa itu unik gitu kan. Jadi ketika jasa nih umpamanya kita bikin logo atau enggak kemasan gitu kan, mulai dari logo yang bagus dan sebagainya gitu. Kadang-kala Tutut sukanya tuh melihat feedbacknya gitu kan. Jadi ketika udah selesai bikin logo sama kemasan gitu kan, kadang Tutut tanya gimana penjualannya kemarin, sebulan setelah ganti dua semuanya. Alhamdulillah Mas, ada kenaikan gini dari logo yang baru. Kalau nggak ada di packaging yang baru, ada kenaikan gitu kan. Iya, banyak yang bilang logonya
logonya bagus, kalau nggak kemasannya bagus, lebih gampang dibawa dan sebagainya kayak gitu. Nah, dan dari situ ngerasa jasa itu sukanya di situ gitu kan. Jadi itu suka ngelihat orang lain usahanya itu lebih berkembang dengan bantuannya. dengan jasa tutu dan sebagainya, dan itu senang melihat feedback seperti itu. Dan ketika membandingkan antara jasa dan produk seperti itu, nah itu tuh ngerasa lebih serak gitu kan, lebih nyaman ketika bikin di jasa kayak gitu. Berarti maksudnya nih pribadi yang emang suka tantangan, terus gampang bosen. Iya, gampang bosen di situ. Oke, nah ini buat apa ya, teman-teman juga udah dapat tipsnya sih dari Mas Tutut, lebih ke lihat ke pribadi teman-teman sendiri itu seperti apa. Kalau memang suka hal yang menantang kayak Mas Tutut, boleh dicoba jasa, tapi sekiranya memang suka hal-hal yang berkaitan dengan rutinitas, rutinity, boleh coba ke produk food and beverage gitu juga, atau ya banyak produk lainnya nggak cuma food and beverage ya. Ya itu dia. Oke Mas, kalau Via mau tahu nih, kalau perbedaan yang mencolok antara bisnis produk yang pernah dijalankan Mas Tutut dengan bisnis jasa apa Mas? Memang di yang challenge-nya tadi atau apa nih? Challenge-nya kalau perbedaannya ya. Perbedaannya ketika kita berbicara untuk bisnis produk ya, di situ bisnis produk itu biasanya berbicara tentang konsistensi. Konsistensi produk harus konsisten, resep harus konsisten di situ. Packaging pun harus konsisten. Kita nggak bisa tiap bulan ganti packaging. Antara ngebuang kos sama orang juga bingung ini. Iya. Ini perasaan kemarin nggak gini, kok gini sekarang gitu. Kan kita udah kalau mau nyetak produk kan langsung nyetak 100.000 buat kemasan gitu kan, ya. Bulan depan ganti lagi gitu kan nggak lucu gitu kan. Malah bisa jadi orang, kan perasaan warnanya merah deh, ya. Kenapa jadi putih ya? Apakah ini saingan yang kemarin gitu kan? Iya. Nah, kayak gitu. Dan ketika berbicara di masalah itu bukan yang istilahnya tutut banget di situ. Jadi ketika berbicara jasa, dan ini adalah jasa itu sesuatu yang selalu berubah, selalu ada inovasi dan sebagainya gitu. Mikir terus kayak gitu, ya. Dan mikir terus belum tentu cocok loh, ya. Ada beberapa orang yang istilahnya lebih nyaman ketika produknya konsisten aja, aku mikir marketingnya caranya gini. Nah, itu tuh biasa suka ngulik produknya kayak gitu. Ngulik produknya itu kata jasa gitu kan. Creating something. Jadi bukan sesuatu yang udah jadi kemudian di delivery ke beberapa gitu. Nah, poin utamanya yang di situ adalah ketika jasa atau produk adalah masalah apakah kita suka sesuatu yang konsisten ataukah kita suka sesuatu yang dinamis, berubah terus kayak gitu. Nah, kalau punya jasa biasanya nih orang nggak suka, kok logo saya sama dengan yang A gitu kan, kok packaging saya sama dengan A gitu kan. Nah, di sini kita harus merubah gimana caranya produknya kita bikin something new. Berbeda antara produknya dia, gimana caranya nih pemanya sama-sama jualan keripik pisang gitu kan, gimana caranya keripik pisang ini terlihat berbeda dengan produk yang lain. Sehingga ketika orang lihat di etalase, kalau sekarang marketplace ya, karena jarang ke mall dan sebagainya kan, ini kelihatan beda dengan yang lain kayak gitu. Gimana caranya produk ini terlihat menonjol. Makanya kemarin itu bikin catching gitu kan. Umpamanya ada klien kemarin bikin, Mas aku mau bikin kemasan untuk bandeng, jualan bandeng gitu kan, jualan bandeng. Terus lihat nih kira-kira produk serupa seperti apa. Ternyata mereka masih banyak yang di sablon gitu kan, belum ada yang difoto dengan bagus dan sebagainya. Ketika dari situ, oh ya udah gimana Pak kalau pemainnya kita foto yang bagus, terus kemudian nanti packagingnya kayak roti-roti bolu-bolu dan sebagainya gitu. Jadi lebih elegan. Terus kemudian ketika di foto dan sebagainya, nanti produk Bapak kelihatan beda dengan yang lain kayak gitu. Nah, ketika berbicara dengan masalah seperti itu, itu lebih seneng nih gitu, memberikan solusi. Ada orang ada masalah apa, solusi baru seperti apa kayak gitu. Jadi pokoknya ada masalah baru kita ciptain solusi baru, ada masalah lagi kita cari solusi lagi gitu ya Mas. Inovasi. Jadi ada inovasi yang baru-baru seperti itu. Jadi ketika produk nggak bisa gitu. Ketika ini udah enak nih gitu, ketika kita udah enak, tapi kita berpikir, kita kan kadang suka ngide gitu kan, ini kayak bisa lebih enak lagi deh, ini kayaknya bisa gitu. Tapi bagi orang tuh udah cukup gitu kan ya. Kalaupun inovasi, kita pasti bakal ngeluarin produk baru gitu kan. Ini ada produk baru. Nah, tapi kalau pemain bikin produk baru kan kita harus nyiapin juga nih strateginya. Apakah ini enak?
apakah ini disukai sama banyak orang, apakah ini bakal seasonal, maksudnya musiman aja 1-2 bulan, ataukah jadi long lasting kayak gitu. Nah, ketika ngobrolin kayak gitu kan pertimbangannya lama kan, launchingnya juga ada persiapkan. Nah, itu kadang-kala agak gregetan nih Ana ya. Jadi pengennya tiap bulan ada yang baru kayak gitu. Gitu sih. Jadi kalau teman-teman suka inovasi dan sebagainya dengan tempo yang lebih cepat, itu terasa jasa mengakomodir kebutuhan itu. Tapi kalau umpamanya aku suka sesuatu yang konsisten nih, dan istilahnya cuma nanti marketingnya didubahnya agak lama aja gitu kan, inovasinya 2-3 bulan dan sebagainya, ya menurut itu mendingan produk aja kayak gitu. Sama kalau produk jasa itu yang ini produk jasa produk itu tutup dulu ngerasain adalah karena jasa itu nggak ada HPP-nya di situ. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau pemain dihitung dari segi keuangan dan sebagainya gitu, ketika melihat produk jasa gitu kan, produk jasa itu cashnya segitu gitu kan, paling operasional dan cost-nya itu adalah membayar karyawan, membayar pengeluaran bulanan dan sebagainya. Sementara ketika dengan produk gitu kan, produk yang real yang HPP-nya kan mungkin agak tinggi gitu kan, mungkin bisa 50, 60 dan sebagainya kayak gitu. Jasa menawarkan opsi di mana kita bisa ngambil keuntungan hampir 80-90% seperti itu. Gitu. Itu dia tuh lebih ke perbedaan antara barang dan produk, juga jasa yang dirasain maksud itu selama lebih kurang berarti berapa 9 sampai 10 tahun ya berkecimpung di dunia jasa ini. Logo Bandung 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Okay. 10 tahun. Iya. 10 tahun. Nah, kalau berbicara tentang Digitbox beda lagi di situ. Jadi ketika Digitbox itu diciptakan karena ngerasa kalau pemainnya logo dan sebagainya, ini satu klien satu custom. Nah, tapi kalau pemainnya aplikasi kita bikin satu, nah kita bisa menetes ke banyak pihak. Benar gitu. Jadi bikin satu, gimana caranya? Itu dulu menanyakan gimana caranya aku bikin satu kerjanya sekali gitu kan, tapi bisa diuangkannya berkali-kali gitu kan ya. Aplikasi di situ ya. Aplikasi web dan sebagainya bisa jadi webinar, terus bisa jadi aplikasi untuk untuk sekolah dan sebagainya kayak gitu. Kalau kita lihat kayak Ruang Guru gitu kan ya, mereka bikin kurikulumnya sekali gitu kan, mungkin itu butuh waktu setengah tahun dan sebagainya gitu, agak lama. Tapi begitu selesai monetisnya ada yang daftar 300.000 sebulan kayak gitu, ada yang mau setahun 600.000 atau enggak apa gitu, itu monetisnya berkali-kali lipat seperti itu. Nah, itu pengen bikin yang seperti itu. Jadi gimana caranya kita bikin satu, terus kemudian monetisnya bisa long last kayak gitu. Nah, tapi di situ udah selesai. Nah, ketika long last dan sebagainya, ketika pengen kreatif lagi, udah bikin aplikasi baru lagi kayak gitu. Dan bikin long last lagi kayak gitu. Dan jadi kreativitasnya itu bisa tergali terus gitu kan ya. Jadi seperti kita membangun investasi, kalau aplikasi itu kayak bikin investasi gitu kan ya. 1 jadi mengalir terus, 2 jadi dapat 2 pengalir terus kayak gitu. Jadi bedanya itu antara Logo Bandung dan Digitbox itu seperti itu. Yang satunya custom, tiap konsumen beda-beda. Yang satunya bikin satu buat beberapa konsumen sekaligus kayak gitu. Berarti orang-orang kayak Mas Utni, insya Allah ini ya resiko Alzheimer-nya kecil ya, soalnya mikir terusan ya. Oke Mas, menarik. Nah, tadi sempat terlintas di pikiran Via pengen nanya. Berarti kan Mas Utni selalu istilahnya research dulu untuk menghadirkan inovasi baru. Mungkin dilihat dari beberapa kompetitor, misal ngomongin desain, berarti tadi keripik pisang, misal si kompetitor A seperti apa, kompetitor B seperti itu dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Mas Utut dan juga tim, itu bagaimana Mas proses untuk benchmarknya? Benchmarknya ya? Kalau pemainnya pertama, karena sekarang kita mulai bergeser ya dari market tradisional ke modern gitu kan. Dulu ketika kita mau belanja sesuatu, kita bakal nyari ke Borma, di sini Borma ya di situ ya, entah itu Giant, Hero, offline store, department store dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau sekarang bergeser nih, orang mulai belanja di online gitu kan. Apalagi penetrasi marketplace sekarang kan luar biasa kan. Shopee, Tokopedia gitu kan, sampai saingan semua. Sampai kemarin kan bahkan sampai terjadi beberapa kasus COD gitu kan, karena beberapa orang kurang memahami gitu kan peraturan dan sebagainya gitu kan. Nah, ketika sekarang riset kita berubah, yang dulu dari tradisional ngebandingin satu persatu dari etalase ke marketplace di sini. Oke. Jadi ketika jadi misal
antara udah lihat si ijo, terus coba Mas Vio masih belum kebayang secara utuh nih. Belum kebayang ya. Misalnya gini, kalau pemain tadi contoh kasusnya ya, yang dari Tutut itu dulu serundeng. Serundeng. Nah, Tutut dulu kan jualan serundeng, itu juga pakai ilmu desain juga sih. Dimana dulu serundeng itu dijualnya setengah kilo, sekilo, pakai plastik gitu kan, pakai plastik yang 1 ons gitu kan, 1 ons. Terus kemudian disablon depannya udah. Kalau enggak dulu karena riset di situ, Tutut juga nyari nih serundeng itu dari mana aja sih asalnya gitu kan, dari Solo ternyata, dari kota saya malah, dari Solo, dari Ciamis, dari Cirebon dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, terus kemudian packagingnya dia kayak di mana? Oh, ternyata sangat sederhana gitu kan. Jadi packaging setengah kilo gitu kan, biasanya 500 gram berapa gram gitu kan. Terus kemudian diplastikin, dikasih kertas luarnya, habis itu kasih serundeng dalamnya. Udah kayak gitu. Nah, jadi kayak kan ya. Kalau umpamanya dibiarkan seperti ini, kan ya, serundeng itu dulu akan tergantikan dan atau mereka malah tidak terlihat ya, Mas. Iya, jadi mereka membeda-bedakan dari quantity gitu kan. Gimana ceritanya ketika kita berbicara tentang masalah desain, kalau nggak jasa dan sebagainya, orang itu tidak melihat produk itu sebagai produk yang berbasiskan quantity. Kalau pemainnya biasa kita nyebutnya komoditi gitu kan. Kayak pemainnya beras gitu kan, beras, minyak goreng dan sebagainya gitu kan. Di situ kan ketika orang bilang ini beratnya berapa, murahan berat mana kayak gitu. Nah, kalau pemainnya kita bicara tentang masalah desain branding dan sebagainya, nah kalau bisa gitu kan, hal-hal seperti itu orang tidak membandingkan hal itu gitu. Jadi ketika orang mau membeli, mereka memikirkan masalah emosional. Emosionalnya tuh apa sih? Kemasannya lucu gitu kan, ya. Packagingnya bagus. Kalau enggak, gambarnya ini lebih bagus gitu kan. Ketika kita buka marketplace gitu kan, ya, biasanya kita membandingkan 2 hal gitu kan. Banyak yang beli sama murah yang mana. Betul. Ketika kita berbicara tentang murah yang mana gitu kan, tapi yang beli nggak banyak, kita juga agak curiga nih. Iya. Gitu kan, ya. Agak curiga. Jadi kualitinya segini, price-nya segini gitu kan ya. Tapi yang beli juga kayak gitu kan ya. Terus kemudian ada juga nih yang belinya belinya banyak tapi harganya lebih mahal gitu kan. Biasanya padahal isinya sedikit. Iya, padahal isinya sedikit, tapi yang beli lebih mahal. Nah, dari situ biasanya kita akan lebih percaya mana yang terlaris di situ. Karena bukan masyarakat sih, manusia biasanya mengikuti tren. Kalau enggak, ini udah ada banyak yang beli nih, apa aku nggak beli ke tempat lebih trust kayak gitu. Sama kayak kita mau ke warung nih, warung satunya sepi, satunya rame gitu kan ya. Kalau rame biasanya enak kayak gitu. Sama kan di marketplace, kalau pemainnya beli yang banyak biasanya bagus. Nah kayak gitu. Nah ketika di situ ada yang terlaris, termurah. Nah kalau pemainnya 2 ini udah yang banyak nih dan sebagainya. Satu lagi yang beda dengan yang lainnya. Gitu, yang beda dengan lainnya. Oke, Mas. Sekarang Vio mau nanya masalah pengalaman nih. Kalau di bisnis jasa itu kan pelayanan itu kayak nomor 1 gitu. Nah, ada nggak sih pengalaman menarik dari Mas Tutut menghadapi klien-klien di luar sana? Jadi itu juga salah satu alasan ya kenapa Tutut stay di Bandung gitu kan ya. Jadi kalau pemainnya dari dukanya kadang kala gitu kan, dan sering kali kalau pemainnya desain dan sebagainya berapa itu kalau di Indonesia ya kan ya kurang apresiatif gitu. Maksudnya kok gini aja harganya segini, gini aja harganya segini kayak gitu. Nah, apalagi kalau pamanya desain grafis gitu kan. Nah, kadang kita sukanya nulisnya desain gratis. Gitu. Nah, banyak yang istilahnya memandang gini aja harganya segini kayak gitu. Itu dukanya sih. Nah, caranya ya edukasi dikit-dikit gitu kan. Nah, kebetulan kalau di Bandung pembelinya itu lebih apresiatif di situ daripada di kota saya sendiri di Solo gitu kan. Makanya kenapa saya stay di Bandung, karena market saya banyak dari Jakarta dan Bandung yang istilahnya lebih menghargai masalah desain seperti itu. Ya istilahnya ya emang ya itulah, nggak tahu ya, itu juga sering banget jadi momok para desainer di luar sana, Mas, karena sering kali orang lain tuh nganggap cuman gitu doang, masa harganya segitu gitu. Padahal nggak tahu dari proses awalnya mikir sampai akhirnya itu tuh jadi tuh lumayan besar effortnya, Mas ya. Mungkin nggak cuma di desain grafis sih, mungkin masalah kayak gitu di musisi juga bisa jadi pelukis juga dan sebagainya. Jadi memang kalau pemainnya usaha-usaha jasa dan usaha yang istilahnya industri kreatif gitu kan, kadang-kala kita memerlukan edukasi gitu kan. Kalau membuat seperti ini itu tidak mudah. Kalau membuat seperti ini itu bisa menaikkan valuasi valuasi bisnis teman-teman dan sebagainya kayak gitu. Jadi
suka dukanya paling itu sih kadang-kala masih ada beberapa orang yang kok gini aja harganya mahal dan sebagainya kayak gitu. Oh, dari situ kita baru bangun cerita kalau bapak pakai logo kemasan seperti ini, kemasan bapak lebih bagus, nanti lebih banyak yang beli dan sebagainya kayak gitu. Jadi kita harus lebih banyak edukasi sih kalau main jasa, mengedukasi kalau pemainnya menggunakan branding yang bagus, usaha beli long lasting, penjualan naik dan sebagainya kayak gitu. Itu sih suka dukanya. Kalau sukanya tuh yang bagian Itu dukanya. Itu dukanya ya. Itu dukanya. Kalau sukanya tuh ya kita dari beberapa dari klien setelah menggunakan jasanya Tutut gitu kan, kemasan yang bagus dan sebagainya, ada testimoni kayak, Mas makasih ya jasanya ini, alhamdulillah penjualanku naik gitu kan. Buset, rame banget ya. Lanjut Mas, sorry ya. Jadi alhamdulillah Mas setelah pakai yang desain yang bagus, usahanya naik gitu kan, reseller lebih gampang percaya gitu kan. Kemudian penjualan naik gitu kan. Terus kemudian beberapa orang sampai repeat order untuk packaging yang baru gitu kan. Kalau nggak dia bikin produk baru dan sebagainya, ngedesain ke Tutut lagi dan sebagainya kayak gitu. Jadi dari situ Tutut ngerasa ternyata karyanya Tutut bisa menghasilkan dampak yang bagus buat usaha orang kayak gitu. Oke, itu kalau pengalaman berkesan di bisnis jasa lebih ke ya tadi ya, apresiasi orang dan market yang lebih sesuai itu ternyata di Bandung ya Mas ya. Oke. Nah Mas, aku pengen nanya terkait hal yang paling sulit yang Mas Tutut dan tim hadapi di bisnis jasa ini apa? Hal yang paling sulit adalah membaca keinginan klien di situ. Kadang-kala klien tuh nggak mau ribet. Pokoknya aku mau taunya jadi aja bagus gitu. Bagus tapi nggak ngasih tahu bagus menurut dia seperti apa, kayak gitu. Ada terus kemudian warna gitu kan, warnanya mau seperti apa Bu, kesannya pengen seperti apa gitu kan. Ada terus kemudian Ibu pengen ini buat segmentasinya apa gitu. Kadang-kala orang tuh, nih dijual kemana Ibu, ke siapa aja gitu kan. Ya kalau kita sebagai ini kan nggak bisa Ibu, ada Ciki aja tuh ada segmentasi pasarnya gitu kan. Nggak mungkin kita jual ke orang tua gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Kalau orang tua kita paling jualnya masa jauh. Gambar Barbie kan ya? Nggak mungkin kan di situ. Jadi pokoknya yang bagus aja loh gitu kan. Kalau nggak bagus aja kemasannya. Ya tunggu dulu Ibu jualan apa ke siapa dulu. Kan kalau pamanya kita jualan nggak ke semua orang. Betul, gitu. ada memang ya range targetnya. Iya kayak gitu setelah bikin logo. Jadi biasanya kalau pamanya ada yang seperti Ibu, berarti kalau pamanya bagus menurut kami yang seperti ini gitu. Jadi kalau pamanya bagus menurut Ibu seperti apa gitu. Kadang-kadang dibercandain kalau ketika ada, Mas yang penting desainnya yang bagus aja. Ya udah Ibu, kita bikin warnanya pink polkadot ya Bu ya. Mas jangan gitu, tapi itu bagus menurut kita gitu kan. Enggak Mas, gini bagus menurut saya kayak gini. Nah, kayak gini kan baru. Jadi ketika kita bicarakan jasa itu kita semi paranormal gitu. Betul, kan. kayaknya harus belajar tentang psikologi manusia juga ya Mas. Itu dipelajarin juga loh di situ. Jadi ketika berbicara masalah itu kan kadang-kala desain itu sama aja gitu kan, tapi teknis itu lebih mudah dipelajarin. Yang susah itu adalah memahami keinginan manusia gitu kan. Apalagi kita custom kan di situ ya. Gimana caranya orang ini paham dan menerima apa yang sudah kita buat seperti itu. Dan kadang-kadang kita membaca nih, oh orang ini suka warna apa nih? Oh A, B, C gitu kan. Bentuknya seperti apa nih? Kode posenya seperti apa? Oke. Ibu berarti Ibu sukanya seperti ini ya. Ibu pemainnya pengen bikin logo ya, pengen bikin orang mudah percaya ya. Percaya, aman dan secure. Oke, berarti Ibu cocoknya pakai warna biru kayak gitu. Jadi itu ya berarti paling sulitnya di bisnis apalagi di jasa desain itu tuh lebih ke membaca manusianya tadi ya, keinginan manusia. Menarik sih di situ. Jadi kadang-kadang di jasa itu kita harus jadi konsultan gitu kan, konsultan yang istilahnya mendengarkan Ibu punya masalah apa, kita dengarkan dulu. Oke Ibu, solusinya seperti ini kira-kira kayak gitu. Jadi jasa itu lebih ke bisnis mendengarkan pendapat orang lain, menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi nggak bisa tuh kita ini bagus jadi seniman. Nah desainer itu tergantung konsumen. Setuju, luar biasa gitu. itu ya. Menarik sih Mas. Dan kalau di pandemi ini nih Mas, gimana? Apalagi ini lagi PPKM sampai nanti tanggal 20 ya Mas? Tanggal 20. Iya. Jadi PPKM ini sangat ngaruh sih di sini. Di jasa
Jasa yang bisa dilakukan tidak di tempatnya pun juga ngaruh ya Mas? ngaruh. Jadi Banget gak Mas? gini, kita kan sebenarnya bisnis bukan bisnis yang premier di situ. Bisnis yang istilahnya dibutuhkan orang untuk memenuhi. Primer maksudnya? Iya, primer. Premier. Salah. Premier mah nonton kita. Primer. Oke. Maaf. Keceletot. Nah, primer gitu kan. Primer biasanya makanan dan sebagainya gitu kan. Itu kan yang dibutuhkan orang ketika pandemi gitu kan. Kalau sekarang batu-batan termasuk primer sekarang Iya. karena ini. Mau nggak mau Mau keadaan nggak mau. kayak gini. Nah, sekunder baju dan sebagainya. Tersier itu ya mungkin jasa dan sebagainya. Hiburan mungkin Makan juga enak termasuk. aja udah jadi tersier kayaknya Tersier. Mas. Jasa itu termasuk tersier di situ. Iya, Kayak betul. punya film, hiburan dan sebagainya tersier. Ketika orang tidak bisa memenuhi kebutuhan sekunder dan premiernya gitu kan tersier. Primer. Oh iya mulu. salah. Primer sekundernya otomatis yang tersier pun apalagi gitu kan. Nah, seperti umpamanya nih orang bisnis mau bikin logo kemasan dan sebagainya itu ketika mereka pengen mulai usaha gitu kan. Nah, usaha kan butuh modal dan sebagainya. Nah, sekarang untuk buat usaha makan aja dilarang di tempat gitu kan. Jadi orang untuk buka usaha sekarang itu lebih ditunda dulu deh, nanti dulu deh ketika udah mulai normal aku mulai nih. Soalnya kalau pemainnya sekarang buat bertahan hidup aja tuh masih nah, PR. masih PR kayak gitu. Jadi apa namanya sekarang kebanyakan edukasi sih di situ. Edukasi, kalau nggak kemarin juga bikin apa namanya nurunin harga gitu kan menjadi yang lebih murah dan sebagainya. Kalau dulu 2 juta sekarang 1 juta dan sebagainya kayak gitu. Jadi menyesuaikan lah di situ. Nah ya, soalnya gimana ya, ketika PPKM ini kita harus adaptasi juga gitu kan. Kita nggak bisa menggunakan idealis kita. Idealis kita logo harus harganya 2 juta, 8 juta, 6 juta kayak gitu. Ya ntar kalau nggak ada yang mau juga akhirnya Iya malah jatuh kayak gitu. juga. Nah kalau sekarang ya udah oke, buat UKM dan sebagainya mereka butuhnya buat apa dulu nih? Logo dulu, kalau kemasan dulu dan sebagainya. Kalau nggak cara pembayarannya gimana nih? Boleh dicicil dan sebagainya kayak gitu. Jadi kita harus adaptasi juga di situ. Ini PR juga nih buat teman-teman yang di rumah yang mungkin udah punya bisnis dan ngerasain hal serupa selama pandemi ini masih berlangsung kayak siaran acara aja Mas. Ya, mari kita bersama-sama berdoa semoga keadaan dan situasi segera membaik, semuanya kembali ke keadaan normal lagi dan bisnis teman-teman, bisnis Mas Tutut bisa bertahan dan berkembang di kemudian waktu. Oke Mas, aku tertarik juga tadi kan katanya Mas Tutut itu YEA angkatan 12. Nah, itu kan masih sama ya proyeknya, ada Selkom, di MC, ada gitu. Nah, kalau dari Mas Tutut sendiri, berbagai macam teori, berbagai macam ilmu yang didapatkan ketika Mas Tutut masih menjadi siswa YEA dan yang paling berkesan menurut Mas Tutut atau yang paling kepake istilahnya selama Mas Tutut menjalankan bisnis jasa ini apa Mas? Mungkin sebagian orang bakal bilang Selkom. Oke, dan Mas Tutut pun begitu. Selkom itu ya seperti itu Selkom ya. Selkom itu adalah dimana kita istilahnya mengeluarkan semua emosi dalam jiwa gitu kan ya. Ekspektasi gitu kan. Nah, Selkom itu kayak gitu deh. Ekspektasi kita menang gitu kan. Dan kita menang dan sebagainya. Tapi ternyata pesaing kita berusaha lebih keras daripada kita. Itu dia, di atas langit masih ada lagi. Masih ada lagi dan makanya jangan pernah merasa kalau gue udah paling baik, udah paling baik dan sebagainya gitu. Dan apa ya, ketika Selkom itu kayak karena kondisinya panik dan kondisinya terpepet dan sebagainya gitu kan. Itu apa ya, sifat-sifat asli manusia teman-teman kita itu baru ketahuan. Oh ini pemarah, oh ini apa namanya mudah menyerah, nggak sabaran. Oh ini orangnya ketika ditekan gitu malah stres gitu kan, malah out. Kalau nggak apa namanya, ini kalau dister malah marah-marah dan sebagainya. Oh ini orangnya egois, oh orangnya perhatian dan sebagainya. Itu kelihatan sifat dasar manusia itu kelihatan pada waktu itu. Dan dari situ tuh juga dapatkan pelajaran sih. Karena maksudnya karena itu dulu pas kamu menjadi seorang leader di situ kan, leader gitu kan, leader. Nah pada waktu itu sebelum Selkom itu diajarin kan memaksimalkan potensi tiap anggota kan di situ. Ya udah, karena ini porsinya marketing, belajar ini manusia kayak gitu, ngatur manajemen dan sebagainya gitu. Ini itu ngerasa udah ngatur semua, udah selesai gitu kan, udah oke. Tapi ternyata ketika dari situ iya, dan ketika ditanya di situ tuh belajar namanya leadership gitu kan ya. Leadership itu bukan tentang apa namanya memberikan delegasi pekerjaan dan sebagainya gitu kan ya. Leadership itu adalah memberikan contoh di situ kan ya. Betul, setuju. Memberikan contoh di situ. Jadi ketika kita apa namanya mengerjakan sesuatu gitu kan, dan orang lain mengerjakan tapi kita tidak mengerjakan,
meskipun mereka lebih bagus dan sebagainya, itu dengan leadership yang bagus gitu kan ya. Leadership yang bagus adalah memberikan contoh. Jadi kita melakukan, orang lain melihat di situ. Itu ada leadership yang paling bagus. Jadi leadership itu bukan nyuruh-nyuruh doang gitu kan. Setuju. Tapi memberikan panutan berupa tindakan di situ. Nah, tindakan nggak cuma kamu gini kayak Yang gitu. anggotanya jawab, lalu bisa nggak? Lalu lu udah ngerjain apa aja kayak gitu. Gua. Lu udah ngapain aja di situ ya. Dan waktu di Selkom itu kerasa itu adalah leadership di situ ya. Itu waktu masih Selkom ngerasa leadershipnya masih kurang waktu itu karena kebanyakan nyuruh daripada mencontohkan pada waktu itu. Itu pelajaran yang paling esensi di situ ya. Tapi emang setuju sih Mas, dan ya mengenai menjadi suri tauladan yang baik, asik. Itu memang benar-benar salah satu upaya untuk menjadi seorang leader yang baik juga. Jadi nggak cuma direct Mas nyuruh orang aja, tapi juga mencontohkan biar dicontoh sama anggotanya gitu. Benar kayak gitu. Oke, berarti Selkom ya Mas ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu Selkom kayak gimana, udahlah masuk aku iklan jadinya. Selkom itu adalah reality show. Ini berarti ini ya Mas, kalau orang ngomong kalau lu mau tahu temen lu tuh aslinya kayak gimana, ajak ke gunung. Jangan, nggak usah capek-capek ke gunung. Selkom aja. Ajak jualan. Iya, ajak jualan aja keluar deh. Oke Mas, itu terima kasih untuk cerita dari YA. Sekarang Via mau tanya ini tips dan trik, bukan trik ya, pesan kali ya dari Mas Utut selaku pengusaha di bidang bisnis jasa selama 10 tahun nih buat teman-teman yang mungkin mau mulai atau yang sedang memperjuangkan bisnis jasanya. Ya, kalau pemainnya tips ya di sini, kalau pemainnya baru mau mulai gitu kan, baru mulai, jangan terlalu banyak menganalisa. Jangan terlalu banyak menganalisa, jadi aksi aja berarti. Nggak aksi juga Bun. Ada ilmunya juga di situ. Iya. Maksudnya analisanya secukupnya aja. Maksudnya jangan sampai terlalu dalam. Kadangkala ketika kita menganalisa terlalu dalam, kita jadi terlalu banyak ketakutan gitu kan. Dan nggak jalan-jalan kayak gitu. Jadi kalau pemainnya analisa itu secukupnya. Maksudnya boleh analisa tapi jangan terlalu dalam. Ketika kita mulai menganalisa resiko biasanya kita bakal kalau pemainnya jualan nasi udah banyak yang jualan nih. Kalau pemainnya aku jualan produk inovasi harus edukasi orang nih, masih lama nih kayak gini. Nah, itu yang membuat kita menunda-nunda gitu kan, akhirnya nggak jadi gitu kan. Ketika kita mencoba membuat sesuatu yang perfect gitu kan, ada produk yang perfect gitu kan buat semua orang gitu kan. Nah, jadi lebih tepatnya pada membuat produk yang perfect lebih enak kalau pemainnya kita mencari pasar yang tepat gitu kan. Jadi jangan berusaha memuaskan semua orang, cari pasar yang tepat karena setiap produk itu ada konsumennya masing-masing gitu. Enak menurut saya, belum tentu enak menurut Via dan juga teman-temannya kayak gitu. Jadi kalau pemainnya menurut Via udah oke dan mereka mau bayar, udah jalanin aja kayak gitu. Yang penting yaitu tentukan target utama teman-teman siapa dan ya produknya harus fit sama targetnya. Kayak gitu Dan apalagi Mas Tutut? Tadi berarti ada satu kalimat menarik dari Mas Tutut. Kalau mau mulai analisanya jangan terlalu dalam, sempurnakanlah sambil berjalan. Ya kayak gitu. Mas, ya? Jadi quotes-nya kayak gitulah. Terus apa tuh Mas? Jadi produk itu nggak perlu perfect di situ ya. Yang penting layak dulu. Layak dan perfect itu hal yang berbeda gitu kan. Pasti. Kalau pemain nanti diajarin bikin namanya MVP. Minimum valuable product di situ. Nah, valuable produk yang nggak perlu bagus, tapi layak untuk dijual gitu kan. Kemasannya. Dan tentunya ini Mas, harga yang diberikan itu sesuai atau menjawab nilai yang diberikan dari kita gitu benar. Nah, istilahnya kalau pamannya bahasa Jawa tuh namanya kopepak ya? Aduh lupa. Ya orang ini soalnya Inggris. Inggris ya, baiklah. Jadi istilahnya cocok lah di situ cocok. Jadi ketika kita ngasih produk gitu kan, ngasih produk itu value-nya tuh pas. Enggak terlalu bawah gitu kan, kalau misalnya di atas. Tapi kalau namanya pas aja ini juga udah cukup gitu kan. Nah, cuman kalau customer biar lebih puas ya nanti naikin lagi kayak gitu. Pamannya mau bikin jualan keripik, kalau enggak ini packaging buat pouch mau bikin yang bagus, yang mahal gitu kan. Ya udah stikerin dulu aja.
nggak perlu harus langsung full print dan sebagainya. Iya. Yang penting orang rasain enak, mau beli udah selesai gitu dulu aja. Iya, setuju. Jadi jangan langsung wah itu packagingnya bagus, rasanya enak, sistem resellernya harus bagus, dijamin nggak jalan-jalan kayak gitu. Aneh aja. Udah karena dulu waktu ya udah pernah ngalamin, jadi ya udah ketika ada produk udah bagus orang mau beli, ya udah jalanin aja dulu. Bentar. Selagi apa ya? Apa sih namanya Mas, sembari mencari pemasukan buat nanti gitu. mengembangkan nilai-nilai yang lain. Kayak gitu. Nah, jadi asal ada yang mau beli dan itu layak, ya udah mulai aja gitu kan, nggak usah analisa yang terlalu mendalam dulu. Kan mulai-mulai. Dan pula produk itu sempurna karena nanti ada feedback dari orang. Betul, setuju. Ketika orang belum ada feedback, karena kita berpikir ini produk ini udah oke nih. Tapi kan ketika kasih ke orang belum tentu. Enggak. Apalagi kalau orang mungkin kalau diminta feedbacknya, tapi kalau gratis masih aman ya Mas, masih bilang enak segala macam. Nah, beda lagi kalau misal udah real dijual, terus customer udah mengeluarkan sekian rupiah, ya itu pasti feedbacknya akan jauh lebih jujur ya Mas. Iya, mereka karena kayak punya hak karena udah mengeluarkan uang gitu kan. Aku udah ngeluarin 20.000 nih kan ya, masa masakannya kan kurang enak kayak gitu ada ya. Kalau pokoknya sama nih kita beli nasi goreng nih, ini nasi goreng udah 50.000, tapi masih nggak enak gitu kan. Kan kita kesel gitu kan. Udah ngeluarin uang banyak tapi nggak ada yang istimewa dari ini gitu ya. Ngapain gue beli ini? Ngapain aku beli sini kayak gitu ya. Oke. Gampangnya seperti itu ya. Ada lagi Mas pesan yang lain buat Sobat Eagle? Kalau pemainnya ya tadi kalau pemainnya mau mulai aja di situ. Jadi jangan terlalu banyak analisis. Udah mulai aja. Soalnya semakin lama kita menganalisis itu mengikis keberanian kita untuk mulai. Kayak gitu. Nah, kadang kita juga emang harus menjadi orang yang tidak terlalu pintar untuk berani memulai. Iya, mulai. Kadang apa ya? Ya itu dia. Beberapa kalau pemain dari akademisi ya di situ. Kadang kala orang dengan akademisi yang tinggi gitu, kadang kala lebih takut mulai usaha gitu kan. Karena dia udah melihat di depan sana ada duri, ada ombak, ada apa namanya, ada meteor dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau pemainnya orang yang belum tahu ya, aku cuma pengen nyampe dari titik A ke B gitu kan, ya udah, aku jalan aja gitu kan. Kadang-kala ketika kita melihat apa yang kita lihat di depan gitu kan, kadang-kala itu nggak seburuk yang kita pikirkan. Betul. Kita cuma gede takutnya aja pas udah dilihat, oh udah segini doang. Udah segini doang kayak gitu. Jadi kalau pemainnya kita jalan gitu, ya udah kita jalan apa yang ada di depan kita aja. Maksudnya itu jalan 100 meter kita lihatan. Ya udah jalan aja gitu kan ya. Masalah nanti 1 kilo, 5 kilo, 100 kilo dan sebagainya, ya itu belum kelihatan, ngapain dipikirin gitu kan ya. Itu juga kita langsung kebayang sama materi 5 tangga bisnis yang ada di EA nggak? Ya itu. Ya karena tadi Mas Tutik bilang akademisi itu malah lebih rentan untuk takut memulai bisnis karena udah tahu seberapa banyak rintangannya. Nah, makanya dia ini diajarin buat ya pelajari atau praktekkan hal-hal yang memang sekiranya kamu butuhkan pada saat itu. Ya. Jadi ada 5 tangga bisnis nantilah. Teman-teman silakan pelajari lebih lanjut di atau di ayo daftar ya reguler. Nggak harus kalau bisa cari yang lain ya teman-teman ya. Oke Mas Fia mau minta nih closing statement dari Mas Tutut Wibowo. Closing statement buat teman-teman di rumah. Ya. Jadi closing statement saya kalau pemainnya mulai usaha jangan banyak dipikirin ya. Itu quote-nya dari Mas Jaya sih biasanya sih, usaha yang bagus adalah usaha yang dijalankan dan nggak ditanyain mulu gitu kan ya. Kadang-kala orang yang belum mulai usaha itu nanya mulu, bisnis yang bagus apa, bisnis yang bagus apa, bisnis yang bagus apa gitu kan. Sampai akhirnya ketika ada orang yang mulai bisnis itu, aku dulu udah pernah kepikiran, tapi kan ada jalanin gitu ya. Sama kayak pemainnya usaha tuh kayak gini, kayak kita nembak cewek lah gitu, nembak cewek ya. Aku suka sama dia, tapi nggak diomongin dan sebagainya, kemudian dia jadian sama orang lain. Tahu gitu kan ya. Barangkali dia nunggu kita gitu kan, tapi karena nggak ada keberanian, kalau nggak ada kejelasan gitu kan, ya udah sama yang lain aja pasti aja kayak gitu. Yang salah siapa berarti? Yang tidak mengungkapkan. Iya gitu kan, yang tidak mulai, yang tidak menyatakan dan tidak mulai kayak gitu kan ya. Tenang aja, semua usaha itu pasti ada gagalnya gitu kan ya. Dan kita punya pasti jatah. Ada gagalnya. Pasti di situ. Setiap orang itu menghabiskan jatah gagalnya masing-masing gitu kan. Kita nggak tahu jatahnya 100, 1000 dan sebagainya. Kalau kita nggak ngabisin mulai dari sekarang gitu kan ya, kita nanti sepanjang hidup ngabisin jatah gagal mulu gitu kan, nggak dapet suksesnya. Ketika kita masih muda gitu kan, habisin jatahnya aja.
cobain kesalahan yang belum pernah dilakukan orang lain sehingga kita tidak mengulangi kesalahan orang lain kayak gitu. Jadi jujur di YA dulu Tutut memutuskan kenapa di YA karena Tutut pengen belajar kesalahan orang lain, kesalahan marketing, kesalahan sistem, kesalahan delegasiin kerjaan dan sebagainya kayak gitu. Itu yang Tutut pengen pelajari di YA sehingga ketika Tutut mulai usaha Nggak harus memulai kesalahan yang sudah dilewati oleh orang lain. Iya kayak gitu. Jadi Tutut waktu masuk YA ngumpulin kesalahan orang lain nih. Oke, ini salah. Nah, oke, ini jangan lewat sini, jangan sampai. Tapi memang kebanyakan sih ada ya anak-anak ya itu iseng gitu kan ya. Masa sih kayak gitu kan teorinya, cobain yang bener kagak. Ya ada bagusnya juga Mas kayak ya, gitu. Kayak Jadi gitu. ya mungkin cara yang kurang tepat buat orang lain justru malah cara yang tepat buat kita kan bisa jadi. Benar. Tabayun lah ya. Tabayun Mas, di situ. Dan kita berusaha untuk membuat kesalahan yang baru di situ. Nah, kesalahan yang baru ini maksudnya adalah bukan sesuatu yang sama, bukan lubang yang sama gitu kan. Kalau umpamanya salah boleh, tapi jangan yang sama dong, gitu kan. Kita salah pun inovasi gitu kan. Biar ini pengalamannya banyak, jadi belajarnya juga kayak banyak. gitu. Jadi ketika kita belajar salah, jangan salah yang sama dengan kayak kemarin dong. Kita nggak berubah dong di situ. Gimana kalau umpamanya kita nyebelin salah yang baru gitu kan ya. Sehingga nanti ketika kita belajar di kesalahan yang baru gitu kan, kita bisa ngasih tahu ke teman-teman yang lain. Oh, aku dulu udah nyoba ini salah gitu kan ya, cobain deh yang lain dan sebagainya kayak gitu. Jadi sembari mempelajari kesalahan kita yang baru, kita bisa memberi wanti-wanti kepada yang lain kalau umpamanya yang kita jalanin kemarin itu nggak bagus kayak gitu. Closing statement ini lumayan panjang nih. Gak jadi closing ya? Iya, gak jadi closing. Satu kalimat aja deh Mas buat Sobat Eagle yang ada di rumah. Satu kalimat aja? Yeah. Apa yang pengen Mas ungkapin lah buat teman-teman yang di rumah? Oh, satu kalimat Satu kalimat aja. Iya, saya ngatur dari atau satu paragraf ya. Satu apa ya Mas ya? Cerita kali ya. Ya udah. Jangan panjang-panjang tapi ya, buat closing soalnya nih. Ayo. Baiklah. Kalau pemainnya kalimat ini aja deh, kalau pemain teman-teman yang baru mulai aja dulu, belajar kemudian kayak gitu. Oh, kok kayak kenal ya? Oke, tadi dari Tutut Wibowo, mulai aja dulu. Belajar kemudian. Ya, Oke, terima kasih banyak Mas Tutut Wibowo. Ya, sama-sama. Semoga logo Bandung dan juga Digitbox semakin ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. And see you, bye Sobat Eagle. Indonesia, we create entrepreneurs.